Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat kembali bersama dengan Abang Jack di ibadah online untuk hari ini. Hari ini Abang Jack ingin bertanya, semua sehat? Nah, semua dalam keadaan baik. Abang Jack percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, karena setiap waktu, setiap masa Yesus itu baik. Sebelum kita memulakan ibadah online kita, terlebih dahulu Abang Jack ingin membawa kita untuk berdoa. Dan mari semua adik-adik kita kunci tangan, tutup mata, dan Abang Jack pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang sudah memimpin hidup kami sepanjang minggu ini, sehingga hari ini ya Tuhan, kami dapat belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami, tuntun kami dari awal pertengahan ke selesainya firman Tuhan yang akan kami dengar bersama pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita memulakan cerita kita pada hari ini, Abang Jack ingin bertanya kepada adik-adik. Adik-adik masih ingat cerita kita, 2 cerita pada bulan ini, pada minggu yang lepas? Masih ingat? Yang pertama adalah cerita tentang apa? Cerita tentang orang lumpuh. Apanya yang lumpuh? Ya betul, tangannya yang lumpuh. Dan cerita yang kedua yaitu cerita tentang orang buta. Matanya yang buta dan orang lumpuh, orang buta telah pun disembuhkan oleh Yesus. Nah, hari ini Abang Jack ingin membawa kita untuk melihat dan belajar mendengar firman Tuhan melalui satu cerita, yaitu seorang putra dilepaskan kuasa iblis. Terdapat dalam Markus 9 ayat 14 sehingga ayat yang ke-27. Pada waktu Tuhan Yesus berkeliling kota dan desa di Palestina, ada seorang ayah yang mempunyai seorang anak laki-laki. Anak itu adalah anak satu-satunya, dan ia sakit sejak kecil. Anak itu bisu dan tuli, artinya tidak dapat mendengar dan tidak dapat bercakap. Ia juga sering menjadi kejang dan jatuh ke tanah. Penyakit ini bukan penyakit biasa, tetapi ia dikuasai oleh roh jahat. Bila penyakitnya datang, roh jahat membanting-banting dia sehingga dari mulutnya keluar buih dan tubuhnya menjadi kejang. Seringkali roh jahat coba membawa anak itu ke dalam api dan air, tetapi sampai sekarang anak itu masih selamat. Ayah dan ibunya sungguh sedih melihat keadaan anak mereka. Mereka belum menemui seorang yang dapat menolongnya. Pada suatu hari, ayah anak tersebut mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kampungnya. Dengan segera ia mengambil anaknya dan pergi mencari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada. Yang ada hanyalah murid-murid Yesus. Tuhan Yesus sedang berada di atas gunung dan belum kembali dari sana. Apakah kalian tidak dapat menolong anakku? Ayah itu bertanya kepada murid Yesus dengan sungguh-sungguh. Murid-murid berdoa. Mereka mau mencoba mengusir roh jahat itu, tetapi roh jahat tersebut belum mau keluar dari anak itu. Oh, tuh lihat, Tuhan Yesus sudah datang. Ayah itu lari kepada Yesus dan berkata, "Guru, saya membawa anak saya yang dirasuk roh jahat supaya ia dapat ditolong. Tetapi murid-muridmu tidak dapat mengusir roh itu." Tuhan Yesus berpaling kepada murid-muridnya sambil berkata, "Bawalah anak itu kemari."
Pada waktu anak dibawa kepada Tuhan Yesus, mengamuklah roh jahat. Dibanting-bantingnya anak itu ke tanah. Dari mulutnya keluar buih. Melihat hal itu, Tuhan Yesus bertanya, "Sudah berapa lamakah anak ini sakit?" "Sejak dari ia masih kecil," jawab ayah itu. "Ia sangat menderita." Roh itu berusaha melemparkannya ke dalam api atau air. "Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami," kata ayah itu. Mendengar hal itu, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa engkau berkata demikian? Jika engkau dapat, segera perkara dapat terjadi bagi setiap orang yang percaya." Mengerti perkataan Tuhan Yesus, si ayah tersebut berseru sambil menangis, "Ya Tuhan, saya percaya, tetapi iman saya kurang. Tolonglah saya supaya saya lebih percaya lagi." Kemudian dengan penuh kuasa Tuhan Yesus mengusir roh jahat serta berkata, "Hai roh jahat yang membuat anak ini tuli dan bisu, keluarlah engkau dari dia." Atas perintah Tuhan Yesus, roh jahat keluar dari anak itu sambil membantingkan anak tersebut untuk terakhir kalinya. Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan menolong anak itu untuk bangun. Anak itu berdiri dengan tersenyum. Ia sudah sembuh dan dapat pulang bersama dengan ayahnya. Banyak orang heran sekali melihat anak yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan mereka memuji kuasa Allah yang besar. Mereka kembali pulang dan menceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan dan mengusir roh jahat itu. Adik-adik, kita tadi sudah mendengar cerita di mana anak yang telah sakit sejak kecil sehingga dia menjadi dewasa, dia mengalami yang namanya kerasukan daripada kuasa jahat, dan akhirnya dia telah disembuhkan oleh Yesus. Nah, adik-adik, kita tidak perlu takut pada apapun di dalam dunia ini, apalagi kepada roh-roh jahat. Karena apa? Karena kita dapat berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan yang dapat melepaskan kita daripada ikatan maupun kuasa iblis. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita patut bersyukur pada Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa, yang dapat menyembuhkan setiap jenis penyakit kita. Dan Abang Jack percaya bahwa kita adalah adik-adik yang selalu bersyukur kepada Tuhan, yang selalu meminta pertolongan daripada Tuhan, karena kita percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan kita. Adik-adik, sekarang kita masuk di dalam pembacaan dan juga hafalan ayat. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sekali lagi baca Kisah Rasul 10 ayat 38. Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Adik-adik baca 1, 2, hafal.
Ya, betul. Adik-adik sudah dapat menghafal ayat tersebut. Nanti adik-adik akan menyusun ayat ini mengikut urutan yang betul di dalam kertas kerja adik-adik. Demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih di mana Tuhan sudah memimpin kita dari awal, pertengahan, sehingga selesainya ibadah online kita pada hari ini. Mari adik-adik kita bersyukur, kita berdoa, dan Abang Jack pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu, di mana Tuhan adalah Allah kami yang maha besar, maha kuasa, yang memiliki kemampuan, bahkan mujizat yang dapat menyembuhkan setiap jenis penyakit. Terbukti seperti cerita tadi, di mana Tuhan telah pun menyembuhkan seorang putra daripada kuasa iblis. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memberi pertolongan, jalan penyelesaian buat kami. Berkati kami anak-anak, berkati ibu bapa kami, berkati bagi setiap keluarga kami, teman-teman kami, supaya kami tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Abang Jack telah pun menyiapkan kerja rumah untuk adik-adik, dan adik-adik boleh meminta kerja rumah tersebut kepada guru-guru sekolah minggu. Di dalam kertas tersebut disediakan adik-adik perlu membulatkan jawaban yang betul. Dan soalan yang ketiga, adik-adik diminta untuk menyusun ayat tersebut sesuai dengan urutan yang betul. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa untuk siapkan tugasnya, dan kita jumpa lagi ibadah online minggu hadapan. Bye-bye.